Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya kita kok kayaknya harus terus bertumbuh? Apa nggak cukup kalau merasa, ya udah, gini aja cukup? Hari ini kita mau gali nih pemikiran dari obrolan Adam Grant sama Jay Shetty soal ini. Iya, ini menarik ya. Karena di satu sisi, masyarakat kan suka banget sama pencapaian gitu ya. Medali, nilai A+, pokoknya yang kelihatan. Betul. Tapi rasa puas yang beneran itu seringnya datang dari rasa maju kan? Ada progres gitu. Nah, itu dia. Makanya kalau merasa mandek atau stagnan, itu rasanya kayak ada potensi yang kebuang. Grant malah bilang ini tragedi loh. Wah, dalam juga ya. Jadi gimana nih kita navigasi soal pertumbuhan ini? Apalagi kalau udah mulai banding-bandingin diri sama orang lain. Plus, menghadapi rasa nggak nyaman yang pasti ada aja kan di prosesnya. Oke, kita bedah bareng ya. Mulai dari dasarnya dulu nih. Grant sendiri cerita, dia awalnya agak cuek soal pentingnya tumbuh terus-menerus. Oh ya? Iya, tapi dia sadar kalau kita stagnan, itu ya kayak potensi diri nggak kepake gitu. Dan hambatan pertamanya apa coba? Ya itu tadi, banding-bandingin diri. Klasik banget ya. Susah emang nggak ngelihat rumput tetangga. Rasanya kok dia lebih cepat majunya. Nah, tapi Grant punya pandangan beda nih soal perbandingan. Gimana tuh? Jadi kata Grant, masalahnya itu bukan di membandingkannya, tapi lebih ke rasa irinya. Rasa pengen punya apa yang orang lain punya, atau merasa kita yang harusnya dapat itu. Oh, oke. Jadi bandinginnya sendiri nggak apa-apa. Justru bisa bagus, bisa jadi inspirasi. Kita bisa lihat, oh dia caranya gitu ya buat sukses. Kita bisa belajar gimana caranya. Yang bahaya itu kalau udah jadi iri. Masuk akal. Terus gimana dong caranya biar bandingin diri itu sehat? Biar konstruktif gitu? Ada dua hal penting dari Grant. Pertama, coba lihat titik awalnya. Mungkin aja orang itu punya privilege atau keuntungan yang kita nggak punya dari awal. Oke, jadi lebih fair ngelihatnya ya. Betul, dan yang kedua, ini yang paling penting menurutku, bandingkan diri Anda sama diri Anda yang dulu. Setahun lalu, 5 tahun lalu, udah sejauh mana majunya? Nah, ini dia. Fokus ke progres diri sendiri ya. Ada kutipan bagus dari Grant soal ini kan? Iya, dia bilang, pesaingmu itu ya dirimu di masa lalu, dan standar yang kamu naikin itu buat dirimu di masa depan. Keren kan? Jadi fokusnya ke dalam. Bener banget. Jadi kalau lagi merasa gini-gini aja, coba ingat dulu gimana. Pasti beda kan? Pasti. Coba bayangin deh, diri Anda yang dulu, ngelihat Anda sekarang, pasti bangga banget kan? Ini juga ngelawan jebakan ekspektasi yang naik terus, yang kadang bikin kita malah nggak happy pas udah capek target. Bener juga. Shetty juga nambahin kan? Kalau kita kenal lebih dalam sama seseorang, tahu ceritanya, perjuangannya, biasanya rasa iri itu luntur sendiri. Iya, karena kita jadi paham konteksnya. Nggak cuma lihat hasil akhirnya aja. Oke, sip. Nah, ngomongin perjuangan, pertumbuhan itu kan seringnya bikin kita keluar zona nyaman ya. Pasti ada rasa nggak enak gitu. Banget. Dan menurut Grant, mengutip Helen Keller juga, kemampuan buat hadapi rasa nggak nyaman ini justru skill penting buat buka potensi. Dia cerita sendiri kok soal takutnya ngomong di depan umum. Padahal dia profesor ya. Iya, nah strateginya dia ini agak ekstrim mungkin ya. Bukan pelan-pelan hadapi takutnya, tapi langsung nyemplung. Dia pakai istilah flooding. Flooding. Maksudnya gimana tuh? Dia sengaja cari situasi yang bikin dia super nggak nyaman. Contohnya nawarin diri ngajar kelas besar yang dia nggak kenal sama sekali mahasiswanya. Waduh, pasti deg-degan banget ya. Pastilah, muncul itu imposter syndrome, rasa kayak, aduh pantes nggak sih gue di sini. Tapi justru dengan hadapi ketakutan terbesarnya langsung, terus cari hal positif sekecil apapun dari feedback, kurva belajarnya malah jadi cepet banget naiknya. Wow. Jadi sengaja masuk ke situasi awkward gitu ya, kayak nyoba stand up comedy biar ngerasain grogi. Gitu misalnya. Bisa jadi, intinya tantangan yang lebih gede itu kadang bikin kita lompat lebih jauh dibanding langkah kecil yang aman-aman aja. Menarik. Ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih. Gimana cara belajar yang efektif pas lagi proses tumbuh gini? Nah, Grant juga nantang cara belajar konvensional. Tahu kan yang kayak kita harus kuasai teori dulu baru praktek. Kayak belajar bahasa, fokus grammar dulu baru ngomong. Iya, biasanya gitu kan di sekolah. Menurut Grant, belajar yang benar itu justru sambil dipakai ilmunya.
Belajar bahasa, ya udah ngomong aja dari hari pertama. Salah-salah dikit, nggak apa-apa. Justru kesalahan itu bikin kita inget mana yang benar. Oh, jadi learning by doing gitu ya? Atau malah learning by teaching? Nah, itu lebih kuat lagi. Belajar sambil ngajarin orang lain. Itu bikin kita paham banget. Oke, oke. Tapi gimana kita tahu bagian mana nih dari diri kita yang perlu di-improve? Kalau minta feedback, kadang dapatnya cuma pujian doang dari teman dekat, atau malah kritikan pedas dari yang nggak suka. Bener banget. Makanya Grant saranin jangan cuma minta feedback, tapi minta saran atau advice. Bedanya apa tuh? Kalau feedback kan lebih ke penilaian masa lalu ya. Kemarin kamu bagus di sini, kurang di situ. Kalau saran, fokusnya ke depan. Tanyanya spesifik. Menurut kamu satu hal apa yang bisa aku lakuin biar lebih baik ke depannya? Lebih actionable ya jadinya. Iya. Terus kumpulin saran dari beberapa orang yang kita percaya, jangan cuma satu orang. Nanti cari polanya, mana nih saran yang muncul terus? Nah, itu sinyalnya. Jadi kita fokus perbaiki itu, nggak pusing sama semua omongan atau baper sama satu kritik aja. Oke, oke. Jadi jelas ya arah perbaikannya. Sip, coba kita rangkum sedikit ya poin-poin pentingnya. Boleh? Jadi, intinya pertumbuhan itu soal kemajuan diri, bukan cuma performa sesaat. Terus, bandingin diri itu boleh, asal fokusnya buat belajar, dan lihat progres sendiri, bukan jadi iri. Betul. Terus rasa nggak nyaman itu jangan dihindari, tapi justru bisa jadi alat buat belajar lebih cepat. Dan belajar paling efektif itu sambil praktek, bikin kesalahan, bukan nunggu sempurna dulu. Terakhir, kalau mau tahu apa yang perlu diperbaiki, minta saran konkret buat ke depan, bukan cuma feedback masa lalu. Lengkap? Nah, sebagai penutup nih, ada satu konsep lagi dari Grant yang bikin mikir. Namanya efek implikasi berlebihan. Gimana tuh? Jadi, kita tuh sering mikir kalau kita bikin salah, orang lain bakal ngejudge kita keras banget, nganggap kita nggak mampu lah atau gimana. Padahal, Kata riset, orang lain tuh seringnya lebih maklum. Mereka mikirnya, oh mungkin dia lagi capek atau situasinya lagi susah. Mereka lebih lihat faktor luar. ironis ya, justru kita yang paling keras sama diri sendiri. Nah itu dia. Jadi, coba deh kita renungkan ini. Gimana kalau kita bisa lihat kesalahan atau kegagalan kita sendiri dengan kacamata yang sama baiknya, kayak kita lihat kesalahan orang lain. Nggak ngejudge diri sendiri sekeras itu. Menarik banget. Potensi apa ya yang bisa kebuka kalau kita bisa lebih berbaik hati sama diri sendiri kayak gitu? Pertanyaan bagus buat direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.